Sungguh ya Tuhan, pagi hari ini hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena Kristus yang kami kenal bukan hanya Kristus yang mati bagi kami, tetapi Kristus yang sudah bangkit. Tidak hanya bangkit tetapi menampakkan diri kepada orang-orang yang dikasihinya. Dan Kristus akhirnya naik ke sorga, dimuliakan, menjadi raja, menjadi pensyafaat, menjadi pembela, dan berjanji akan datang yang kedua kalinya. Pagi ini kami memperingati dan merayakan kenaikan Kristus ke sorga dengan hati yang berlimpah ucapan syukur. Dengan segala keterbatasan dan keberadaan kami, darah-Mu menyucikan, darah-Mu menguduskan, darah-Mu melayakkan kami. Tuhan, pakailah hamba-hamba-Mu, pakailah kami semuanya, pakai umat-Mu, dan bawa kami mengerti isi hati-Mu. Kami pasti dimampukan, kami pasti diberi kekuatan menghadapi arus kehidupan sampai kami bersama Tuhan dalam sorga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, puji hormat, ucapan syukur hanya bagi Tuhan yang layak kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pagi ini dengan segala keterbatasan, dengan segala keberadaan kita, saya mengajak kita menikmati dan memperingati, merayakan kenaikan Kristus ke sorga. Ini ibadah yang penting Bapak Ibu. Mari kita akan melihat di dalam Markus pasal 16. Kalau saya berkata seperti ini bukan berarti ibadah yang lain tidak penting atau kurang penting. Markus 16, kita lihat ayat 19. Tetapi seringkali ibadah peringatan Kristus naik ke sorga itu tidak mendapat porsi yang seharusnya. Jadi saya berkata ini ibadah yang penting. Mari kita lihat Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Lalu apa Bapak Ibu? Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nanti saya akan jelaskan. Pujian yang dipilih memberikan penekanan dan penjelasan tentang ayat-ayat yang akan kita baca. Banyak gereja yang lebih memilih untuk merayakan Natal dengan semarak yang sedemikian rupa. Gereja-gereja tertentu lebih memilih merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah dengan semarak yang luar biasa. Dan gereja-gereja tertentu lebih memilih merayakan Pentakosta sedemikian rupa. 10 hari berturut-turut mereka masih mencari, mereka masih menunggu. Mereka merindukan dibaptis oleh Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus sudah hadir, sudah datang di dalam dunia untuk memeteraikan karya penyelamatan Kristus dan membaptiskan kita dan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Saudara, perhatian yang cukup besar lebih banyak diberikan untuk peringatan hari raya yang lain.
Sedangkan kenaikan Kristus ke sorga lebih mendapat porsi yang kecil. Saya mau sampaikan pagi ini bahwa kenaikan Kristus ke sorga adalah puncak dari pelayanan Kristus di atas muka bumi. Saya ulangi, kenaikan Kristus ke sorga itu sangat penting. Karena kenaikannya adalah puncak pelayanannya selama ada di atas muka bumi. Saudara, tidak pernah ada artinya jika Yesus mati lalu bangkit dan masih ada di dunia dan tidak naik ke sorga. Nanti kita akan membaca ayat-ayatnya. Karena itu saudara, kita harus sungguh-sungguh menangkap ini. Bahwa ketika Kristus meninggalkan bumi, Kristus sudah diubah dalam tubuh kemuliaan. Ketika Kristus bangkit, dia bangkit dalam tubuh kemuliaan. Dia naik dalam tubuh kemuliaan. Karena itu di sepanjang pujian kita diingatkan, kata dimuliakan itu berkali-kali diulang. Supaya ketika Kristus naik ke sorga, disebutkan dia duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, kata duduk di sebelah kanan Allah ini sering disalah mengerti. Ditangkap secara hurufiah. Yesus sungguh-sungguh duduk di sebuah kursi. Yang betul bukan seperti itu. Tapi ini ungkapan untuk menggambarkan dan menjelaskan Yesus dimuliakan dan berada di dalam posisi yang tinggi di sorga. Lalu kata duduk di sebelah kanan Allah bukan hanya menggambarkan posisi yang tinggi, tapi Kristus memerintah seluruh alam semesta. Kristus memerintah gerejanya, Kristus memerintah saudara dan saya, bahkan seluruh alam semesta tunduk di bawah kuasa Yesus. Lalu mengapa saudara, yang seharusnya kenaikan Kristus ke sorga itu mendapat porsi yang layak untuk disejajarkan dengan peringatan-peringatan yang lain, tetapi tidak banyak gereja yang bisa mengerti dan menangkap tentang hal ini. Kenapa? Dan ini terjadi di sepanjang sejarah gereja, saudara. Mengapa? Karena ada alasan-alasan tertentu sehingga mereka lebih mendiskreditkan dan lebih kurang menghargai kenaikan Kristus ke sorga. Kenapa saudara? Ada beberapa alasan, tetapi kurang lebih kita lihat pagi ini dua alasan saudara. Yang pertama, ini alasan yang mewakili orang-orang yang meragukan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Ini pandangan yang menganggap kisah kenaikan Kristus ke sorga itu penuh kontradiksi. Dari situ mereka meragukan sehingga mereka tidak perlu merayakan kenaikan Kristus. Dan dari situ mereka menganggap Alkitab ini tidak sah. Alkitab ini penuh dengan kebohongan dan sejarah yang dipalsukan. Saudara, pandangan ini cukup kuat mewarnai sejarah perkembangan kekristenan di dunia, bahkan di Indonesia. Mereka menganggap bahwa kisah kenaikan Kristus ke sorga itu penuh dengan hal-hal yang kontras, yang bertentangan. Mari kita lihat saudara, di dalam kitab Lukas 24, Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Injil Lukas pasalnya yang ke-24
ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Perhatikan ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati. Jadi Yesus naik ke sorga di mana ini? Di kota Betania. Betul ya? Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sekarang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 12 dengan cepat. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 12. Ya. Nanti ayat 1 sampai 11 baca sendiri di rumah. Saya langsung baca ayat 12 untuk menyingkat waktunya, ya. Nanti baca sendiri ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Saya langsung baca ayat 12, ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi di dalam Lukas disebutkan Yesus terangkat ke sorga di Betania. Sekarang di sini dikatakan Yesus terangkat ke sorga dari Bukit Zaitun. Tentang tempat ini menjadi perdebatan. Kenapa Lukas mengatakan Yesus naik di Betania, sedangkan di dalam Kisah Para Rasul Yesus ini terangkat di Bukit Zaitun. Ini masalah tempat menjadi perdebatan sampai hari ini. Dan mereka berkata penulis Injil Lukas adalah tabib Lukas, adalah dokter Lukas, dan suratnya ditujukan untuk Theophilus. Lah, Kisah Para Rasul juga ditulis oleh tabib Lukas, suratnya ditujukan untuk Theophilus. Coba lihat ayat 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, buku yang mana? Injil Lukas. Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Kok bisa Lukas menulis di Injil Lukas di kota yang berbeda, di tempat yang berbeda, dengan apa yang dia tulis di Kisah Para Rasul? Ini kan sebuah kekacauan. Lalu untuk apa kita mempercayai kenaikan Kristus ke sorga? Ini tempat. Lalu tentang waktunya. Di dalam Injil Lukas itu cerita tentang kenaikan Kristus langsung dihubungkan dengan cerita tentang kebangkitan Yesus langsung dihubungkan dengan kenaikannya ke surga. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul, kenaikannya ke surga dihubungkan dan didahului dengan peristiwa Yesus menampakkan diri kepada para murid, kepada banyak orang. Jeda setelah Yesus bangkit sampai Yesus naik, itu Yesus menampakkan diri 40 hari, 40 malam. Ini yang seringkali mendasari banyak orang mengadakan upacara setelah keluarga orang yang dikasih meninggal, terus ada hari ke-40. Karena mencontoh, dianggap ini adalah
warisan yang ditinggalkan untuk diperingati seperti itu salah kaprah, itu nggak betul, itu keliru Bapak Ibu. Yesus menampakkan diri kepada para murid, Yesus menampakkan diri kepada orang-orang yang dikasih untuk membuktikan kebangkitannya dan mempersiapkan kenaikannya ke sorga. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pandangan yang menganggap kisah kenaikan Kristus ke sorga ini kontradiksi hanya karena melihat apa yang ditulis Lukas, tempatnya di Betania dan waktu terjadinya kenaikan Kristus setelah Yesus bangkit. Sedangkan kisah para rasul, tempat Yesus naik di Bukit Zaitun, waktu terjadi setelah Yesus menampakkan diri 40 hari kepada para murid. Saudara, ternyata secara geografis, berdasarkan sejarah, posisi Betania dan Bukit Zaitun itu berdekatan. Jaraknya sangat dekat. Bukit Zaitun terletak di sebelah timur Yerusalem. Jadi Bukit Zaitun ini terletak di sebelah timur Yerusalem. Itu nanti bisa dibaca Sakaria 14 ayat 4 ya. Dibuka saja nanti di rumah Sakaria 14 ayat 4. Lah Betania itu hanya berjarak 3,2 km dan terletak di lereng sebelah tenggara Bukit Zaitun. Jadi ini masih di dalam sebuah kawasan. Kalau itu sebuah peta, kita bisa arsir, sebuah arsiran yang menggambarkan sebuah wilayah yang bisa dianggap itu satu. Tapi ini ditolak oleh orang-orang yang meragukan firman Tuhan. Tapi jujur dengan rendah hati, seharusnya kita menerima ini, dan ini bukan menjadi sebuah permasalahan. Karena memang Betania itu terletak di Bukit Zaitun. Jadi Betania ini terletak di Bukit Zaitun, dan Betania adalah bagian dari Bukit Zaitun. Kalau saya bilang saya ibadah di Gedung Ajinoya, dengan saya berkata saya ibadah di Duku Kupang Barat. Betul, Duku Kupang Barat ya Pak? Oh Timur, mohon maaf. Saya beribadah di Gedung Ajinoya. Lalu suatu hari saya berkata saya beribadah di Duku Kupang Timur, saya sebut alamatnya dengan lengkap. Enggak masalah. Bukan berarti saya berbohong. Karena memang Ajinoya ada di wilayah dan di kawasan Duku Kupang Timur. Jadi Betania ini memang terletak di Bukit Zaitun, dan Betania harus dianggap bagian dari Bukit Zaitun. Jadi tidak ada masalah dengan tempat. Loh, lalu bagaimana Pak dengan waktu, dengan peristiwa? Seolah-olah Injil Lukas tidak menunjukkan pentingnya Yesus menampakkan diri kepada para murid dan orang banyak. Seolah-olah cerita kenaikannya itu terjadi begitu Yesus bangkit, setelah kebangkitannya. Sedangkan kisah para rasul tidak. Ya kita tidak boleh lupa, wong penulisnya sama. Jadi ini merupakan lanjutan apa yang ditulis tabib Lukas di dalam Injil Lukas, lalu diceritakan kembali di dalam kisah para rasul. Itu di dalam penjelasan dalam versi yang lebih lengkap. Jadi ini seperti buku itu berseri. Jadi tentang waktu pun tidak perlu diragukan. Mengapa Bapak Ibu? Karena ternyata semuanya serasi. Kalau Bapak Ibu tanya, bagaimana kita menserasikan ini? Ya karena kita tahu Alkitab ini penuh dengan pewahyuan yang namanya progresif. Pewahyuan progresif itu dari gambaran yang kurang jelas sampai menuntun kita kepada gambaran yang lebih jelas, sampai akhirnya kepada yang sangat jelas, sampai kepada yang sempurna.
Jadi ketika Lukas menulis dalam buku yang ditulis kitab Lukas dengan di dalam Kisah Para Rasul, itu merupakan sebuah penjelasan yang saling melengkapi, yang saling mendukung. Jadi penulis dua kitab ini sama Bapak Ibu, dan penerimanya juga sama. Jadi dua kitab ini harus disimpulkan sebagai kitab yang saling melengkapi. Tidak ada masalah. Lalu alasan yang kedua, kenapa kenaikan Kristus ke sorga kurang mendapat porsi yang layak di dalam banyak gereja di belahan dunia ini, dan tidak sejajar dan sebanding ketika gereja memperingati seperti memperingati perayaan-perayaan yang lain. Yang kedua itu karena kurangnya pemahaman akan pentingnya kenaikan Kristus. Kurangnya pemahaman akan pentingnya kenaikan Kristus. Kita buka Yohanes 16 ayat 5 sampai 7. Yohanes 16 ayat 5 sampai 7. Sebenarnya banyak ayat, tapi saya ambil ini untuk mewakili, menjelaskan betapa pentingnya kenaikan Yesus. Lihat saudara, Yohanes 16 ayat 5 sampai 7. Yohanes 16 ayat 5 sampai 7. Coba dengarkan ini. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Saudara, kalau Yesus itu sering ngomong, sering cerita kepada para murid tentang kembalinya ke sorga, itu mereka sudah terbiasa bertemu dengan Yesus, biasa bersama-sama, bersentuhan secara fisik. Lalu mereka membayangkan betapa susahnya, betapa sedihnya kalau tidak ketemu dengan guru yang dikasih. Tidak bisa kontak fisik, nggak bisa memandang. Mereka sangat susah, mereka sangat sedih, karena mereka nggak ngerti arti kenaikan Kristus. Setelah mereka ngerti, itu berubah. Buktinya di mana? Buktinya ketika peristiwa di dalam Injil Lukas 24 tadi. Coba kita lihat sebentar, Lukas 24. Lukas 24 yang tadi ya. Lukas 24 kita lihat sebentar. Lukas 24 ayat yang tadi kita baca. Kita lihat sekarang Bapak Ibu. Justru yang terjadi di sini apa? Dalam Lukas 24 ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Apa yang dilakukan para murid? Sedih? Susah? Berduka cita? Kayak tadi Yohanes 16 ayat 5 sampai 7. Baru mendengar tentang Yesus harus meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapa yang mengutusnya. Ayat ini berkata, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Kenapa sekarang berubah? Pemahaman bahwa kenaikan Kristus ke sorga itu sangat penting. Itu mengubah semua yang selama ini mereka percayai. Lebih baik kita selalu bersama. Jangan sampai engkau pergi meninggalkan kami. Saudara ingat peristiwa Petrus. Bagaimana Petrus berkata, lebih baik guru engkau tetap ada di bumi ini. Lebih baik engkau ada di sini. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul, ketika Yesus menampakkan diri, apa yang menjadi pertanyaan para murid? Guru, Yesus, kapan engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Kapan engkau akan membangun kerajaan Israel? Kapan engkau akan membawa kami keluar sebagai pemenang dari perbudakan Romawi? Setelah mereka mendapat pemahaman yang benar,
barulah mereka menyambut kenaikan Kristus dengan benar. Pagi ini saudara ada di tempat ini, saudara dan saya memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Saudara, semua peristiwa dari kehidupan Yesus itu sangat penting. Dan itu semua saling berhubungan. Tanpa salib tidak ada penebusan. Penebusan itu terjadi harus lewat karya salib. Tanpa kebangkitan, sia-sia iman kita. Apa artinya? Juru selamat yang mati, katanya penebus dosa, tapi tidak pernah bangkit. Berarti tidak akan pernah terjadi penebusannya. Karena pribadi yang mengaku juru selamat yang akan menebus saudara dan saya mati selama-lamanya. Gak ada gunanya. Tanpa kebangkitan sia-sialah iman kita. Kuasa untuk menyelamatkan akan dipertanyakan. Tetapi tidak mungkin ada salib tanpa kebangkitan. Dan tidak mungkin Yesus bangkit lalu tidak naik dan tetap ada di bumi. Yesus harus mati, Yesus harus bangkit, tapi Yesus harus menampakkan diri. Yesus yang sama harus naik ke sorga. Kenapa? Karena di dalam tubuh kemuliaan Yesus harus diwakili dan mengutus Roh Kudus. Para murid selalu berpikir enak ketemu Yesus setiap hari. Tapi dengan Yesus naik ke sorga, Yesus berkata, nanti kamu tidak akan bertemu dengan saya secara fisik, tetapi kehadiran saya diwakili oleh Roh Kudus. Adalah lebih baik saya pergi kepada Bapa supaya Bapa mengutus Roh Kudus, supaya saya memberikan Roh Kudus. Jadi Yesus ada di dalam hidup Bapak Ibu dan saya melalui karya Roh Kudus. Kita lihat sebentar Injil Yohanes Bapak Ibu. Ini ayat yang terkenal di dalam Injil Yohanes, mari kita lihat. Pasalnya yang ke-14. Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita lihat pasal 16. Ayat yang mulai ayat yang ke-8. Ayat yang ke-6 ya, mulai kita baca. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu
apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, para murid yang tadinya tawar hati, para murid yang tadinya sedih, para murid yang tadinya berduka cita, dan mereka berkata, jangan pergi meninggalkan kami. Tapi Yesus meyakinkan mereka, justru kehadiran Yesus dengan kenaikannya ke sorga akan datang di dalam wujud Roh Kudus yang tidak terbatas, yang akan memenuhi gereja, akan memberkati gereja, dan akan membawa gereja untuk bisa memuliakan Yesus, untuk bisa memuliakan anak domba Allah yang sudah disembelih bagi dosa manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali saya katakan, tidak mungkin ada salib tanpa kebangkitan. Demikian juga dengan kebangkitan tanpa kenaikan. Jika tidak ada kenaikan Kristus ke sorga, berarti Kristus tidak pernah dimuliakan. Ini harus kita pegang baik-baik. Kalau Yesus tidak naik ke sorga, tidak ada kemuliaan Kristus. Kalau Yesus tidak naik ke sorga, maka saudara dan saya tidak akan memperoleh janji Allah tentang kemuliaan. Sebab Kristus sendiri tidak dimuliakan. Bagaimana gereja terima kemuliaan? Bagaimana saudara dan saya dimuliakan? Sedangkan Kristus tidak naik ke sorga, Kristus tidak dimuliakan. Makanya pada waktu Yesus terangkat ke sorga, para murid begitu kagum dan terpesona. Tetapi malaikat muncul dan berkata, hai anak-anak Allah, hai orang-orang percaya, Yesus yang terangkat ini akan kembali dengan cara yang sama. Jangan engkau cuma terpesona, jangan engkau cuma termangu-mangu, jangan engkau cuma takjub karena dia terangkat dalam awan. Kenapa malaikat berkata seperti itu? Karena ada misi yang khusus yang Bapa utus. Ada hal yang khusus yang Roh Kudus utus, supaya malaikat-malaikat ini sampaikan kepada para murid. Kita lihat saja ayatnya. Kisah Para Rasul ya. Yang tadi saya bilang nanti baca di rumah. Kisah Para Rasul pasal 1. Kita lihat Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu tidak ingin buru-buru pulang dulu, tapi sungguh-sungguh rindu mendengar firman Tuhan. Terima kasih, tidak ada yang amin. Amin. Masih tahan 1 jam lagi? Ya, haleluyanya kenceng Pak Surya. Haleluya. Kita lihat saudara, ayat 9. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Siapa ini? Bukan setan tapi malaikat. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kurang lebih para malaikat berkata, jangan cuma takjub karena melihat Yesus naik diangkat di dalam awan, tetapi dengan cara Yesus yang naik ini, engkau melihat Yesus dimuliakan. Dan sekarang tugasmu adalah bukan cuma takjub, tapi balik pulang, beritakan Injil, ceritakan bahwa kemuliaan Allah menjadi milikmu, kemuliaan Allah menjadi milik gereja, dan kemuliaan Allah harus engkau beritakan. Amin. Sudahkah saudara menerima kemuliaan Allah? Yesus dimuliakan. Saudara dan saya juga anak Allah. Kita juga menerima bagian kemuliaannya itu. Apa bagian kemuliaannya? Saudara,
kita betul-betul hari-hari ini bisa melihat perbedaan orang di dalam Tuhan dan orang di luar Tuhan. Orang di dalam Tuhan yang sungguh-sungguh dan orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada bedanya. Amin. Sama-sama punya masalah, sama-sama punya pergumulan, tapi meresponinya, bersikapnya pada akhirnya beda, lain. Karena bagi mereka tidak ada kemuliaan Allah, bagi kita ada kemuliaan Allah. Bagi orang di luar Kristus gagal, itu langit kayak runtuh. Bagi orang di dalam Yesus kita gagal, itu biasa. Kenapa? Karena Tuhan akan bangkitkan kita dan membawa kita untuk bisa bangkit, bisa sukses, bisa berhasil. Kristus dipermuliakan. Saya bukan bicara teologi berkat. Tidak berarti jadi anak Tuhan nggak pernah sampai nggak kekurangan uang. Saya tidak sedang bicara kalau saudara anak Allah, saudara tidak akan pernah berduka cita. Saudara tidak akan pernah merasa susah. Kita hidup menginjak tanah, kita ada di bumi, kita bisa susah, kita bisa nggak punya apa-apa. Tapi beda dengan orang di luar Kristus. Mereka tidak ada pengharapan, tetapi bagi kita, di dalam seluruh keberadaan kita, ada pengharapan akan kemuliaan Allah. Saudara, jika Yesus tidak naik, jika tidak ada kenaikan Kristus, tidak ada kemuliaan Kristus. Artinya Yesus tidak akan dimuliakan. Saudara dan saya tidak akan memperoleh janji dari kemuliaan Allah. Dan kalau Yesus tidak naik, tidak ada peristiwa Pentakosta. Kalau Yesus tidak naik, tidak ada berita bahwa Yesus akan datang kedua kali. Lah, masih di bumi, kenapa mesti datang lagi? Tapi dengan kenaikannya ke sorga, malaikat mengatakan, dengan cara yang sama, Kristus akan datang kembali. Kenaikannya ke sorga mengkonfirmasi bahwa kedatangannya kedua kali itu pasti dan itu nyata. Saudara, kita coba lihat sebentar kemuliaan Kristus ketika dia naik ke sorga itu membawa dampak apa untuk saudara dan untuk saya. Kalau Yesus memang naik ke sorga, itu proklamasinya dia menjadi raja atas alam semesta. Lalu dengan kenaikannya ke sorga, Yesus akan menjadi pembela agung buat gereja dan saudara dan saya. Dengan kenaikannya ke sorga, Yesus sungguh-sungguh menempati posisi yang tertinggi. Lalu aplikasinya dalam hidup nyata kita sehari-hari. Benarkah Yesus menjadi pembela kita? Benarkah Yesus menjadi raja atas hidupmu? Benarkah Yesus sungguh-sungguh menempati posisi yang tertinggi dalam hidup kita? Saudara, kita lihat Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Kisah Para Rasul 7, Bapak Ibu, ayat 55 sampai 56. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Ini cuma contoh saja, karena masih banyak ayat-ayat yang lain Bapak Ibu. Jadi nggak mungkin kita selesaikan semua pada pagi hari ini. Ya, tapi ini gambaran, setitik gambaran kemuliaan Allah. Dan masih banyak lagi yang lain. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, ketika dirajam batu, dianiaya, menatap ke langit. Lalu apa Bapak Ibu? Melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini
gambarannya Stefanus itu sedang diadili, Stefanus itu sedang dihukum, Stefanus sedang dirajam batu, Stefanus ini akan dibunuh. Lalu Tuhan menunjukkan sebuah gambaran tentang kemuliaan Allah. Dikatakan di sana, Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus ini, dia menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Sekali lagi saudara, istilah duduk itu tidak boleh ditangkap secara hurufiah, tetapi di dalam penglihatan yang terbuka, dengan mata yang terbuka. Kita seringkali dapat penglihatan tapi dengan mata yang terpejam, mata yang tertutup, ya. Dengan mata yang tertutup karena sedang berdoa. Tetapi Stefanus waktu itu diizinkan untuk melihat dengan mata yang terbuka, secercah kemuliaan Allah. Dan dikatakan di sana dia melihat bagaimana Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saya tanya, di dalam sebuah persidangan, di dalam sebuah pengadilan, persidangan tepatnya, siapa yang berhak berdiri dan siapa yang berhak duduk? Yang berdiri adalah jaksa dan pembela. Betul ya? Itu yang berhak berdiri. Hakim cuma duduk tinggal ketuk palu. Saudara pernah kenal istilah Yesus itu hakim di atas segala hakim? Hah? Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, itu menggambarkan posisinya sebagai hakim yang adil. Hakim yang nanti akan datang dan menghakimi seluruh bumi. Di dalam persidangan hakim tidak perlu berdiri saudara. Tapi di dalam apa yang Stefanus lihat, Yesus berdiri. Dia hakim yang sekaligus menjadi pembela. Sementara pendakwa, sementara orang-orang yang menuntut itu, dia nggak tahu bahwa dia akan berhadapan dengan hakim yang ada di atas segala hakim. Lewat peristiwa ini saudara, ketika Stefanus melihat kemuliaan Allah, Stefanus tahu ada pembela yang agung yang akan mendampingi dia di dalam kekekalan. Dalam cerita ini Stefanus akhirnya mati atau tetap hidup? Dianiaya atau dilepaskan? Dia lihat kemuliaan Allah, tapi dia tetap dianiaya. Dia lihat Yesus hakim yang berdiri, hakim yang agung, hakim yang membela perkaranya, tapi dia harus mati sebagai martir. Saudara, apapun pergumulan dalam hidupmu, ketika engkau meyakini Kristus sudah naik ke sorga dan saya adalah milik Kristus, saya juga mengalami kemuliaan Allah karena saya menerima kenaikannya ke sorga. Maka apapun pergumulan dan keberadaanmu, percayalah, dia adalah pembela agung. Dia adalah raja yang layak untuk disembah. Dan di dalam bagian yang lain di kitab Ibrani dikatakan Yesus dengan kenaikannya menjadi imam besar agung yang melintasi segala langit, yang membawa korban bukan darah domba dan kambing, kerbau, sapi, merpati, tetapi darahnya sendiri. Tidak ada dosa, tidak ada penyakit yang tidak bisa dihancurkan oleh darah Yesus. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kegagalan yang tidak bisa hancur karena darah Yesus. Dan darah ini dibawa oleh Yesus sendiri kepada Bapa.
Dan setiap kali iblis mendakwa saudara dan saya, Bapa melihat ada tanda darah Yesus di dalam hidup kita. Karena kita anak-anak Allah. Darah itu penting Bapak Ibu. Makanya sampai hari ini upacara peringatan pertumpahan darah itu harus ada setiap tahun. Tapi Ibrani berkata cukup satu kali selama-lamanya Kristus mencurahkan darahnya. Dan imam besar yang seperti Yesus adalah imam besar yang bisa dan sudah dan pernah dan masih merasakan apapun yang saudara dan saya bisa rasakan. Haleluya! Ini sungguh-sungguh berkat yang kita bisa terima lewat memperingati kenaikan Kristus ke sorga. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau mensyukuri berkat Tuhan lewat kenaikan Kristus ke sorga. Sekarang ada tugas. Kalau Yesus sudah naik ke sorga, Yesus dimuliakan, berarti saudara yang menerima kenaikannya, saudara juga menerima kemuliaannya. Gereja juga menerima kemuliaannya. Dan sekarang kita harus meneruskan kemuliaan ini kepada dunia. Kita harus meneruskan kemuliaan ini kepada orang-orang yang terhilang. Kita harus menceritakan, kita harus menyaksikan kemuliaan Kristus di dalam karya penyelamatan untuk sebanyak mungkin, sejauh mungkin orang-orang yang belum diselamatkan. Itu bisa orang tua kita, itu bisa adik kita, itu bisa kakak kita, itu bisa tetangga kita, itu bisa sebanyak mungkin orang. Saksikan siapa Yesus. Yesus bukan hanya Yesus yang mati. Yesus bukan hanya Yesus yang bangkit. Yesus bukan hanya Yesus yang menampakkan diri. Tapi Yesus adalah Yesus yang naik ke sorga. Dan Yesus yang naik ke sorga akan kembali ke bumi menjemput saudara dan saya. Tidak ada jalan lain kecuali di dalam Dia. Yesus berkata, aku adalah jalan. Semua agama mencari jalan, tapi mereka salah jalan. Jalan yang benar adalah Yesus. Aku adalah jalan. Ketika Yesus berkata aku adalah jalan, Yesus sedang mewakili kehidupan agama-agama yang ada di muka bumi ini. Karena itu Yesus datang bukan menciptakan agama baru, tapi Yesus menunjukkan ini hidupku. Ini yang harusnya engkau lakukan dan kau percaya. Ketika Yesus berkata aku adalah kebenaran, semua ilmuwan mengejar kebenaran, semua filsuf mencari kebenaran, semua cendekiawan merindukan kebenaran. Tapi Yesus berkata di luar Yesus tidak ada kebenaran. Ilmu yang tertinggi bukan filsafat. Ilmu yang tertinggi bukan psikologi. Ilmu yang tertinggi bukan kedokteran. Tetapi kebenaran Allah di dalam Alkitab. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Mewakili jalan dan kebenaran. Semua orang membutuhkan hidup. Di luar aku engkau mati, di dalam aku engkau hidup. Raja di atas segala raja. Raja kemuliaan yang kekal, Yesus Kristus, junjungan hidup kami. Hamba-Mu menyerahkan anak-anak-Mu kepadamu. Kami semua Tuhan, hamba-hamba-Mu. Kami yang berkumpul pagi hari ini, juga yang menikmati ibadah secara online lewat YouTube, kami juga melepaskan berkat Tuhan. Terimalah ya Tuhan setiap persembahan umat-Mu, baik persepuluhan, persembahan kasih, ucapan syukur,
Tuhan memperhitungkan semua sebagai kebenaran dan memberkati anak-anak-Mu dengan berlimpah-limpah. Pekerjaan, usaha, jerih lelah umat-Mu, Tuhan telah memberkatinya. Tuhan masih memberkati dan terus memberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa sekarang untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir dalam ibadah peringatan kenaikan Kristus ke sorga pagi ini. Dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan memberkati, Tuhan membukakan jalan, Tuhan menjamah, Tuhan menolong, supaya firman yang dimeteraikan dalam hidup kami sampai kepada mereka juga. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara, Bapak Presiden dan Wakilnya, seluruh menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai tingkat RW, RT. Biarlah Indonesia dipenuhi kemuliaan Allah. Biarlah hujan pertobatan dan keselamatan melimpah atas negeri yang kami cintai. Tuhan Yesus memberkati TNI dan Polri di dalam menjaga stabilitas nasional, dalam hal keamanan, ketentraman, semua berjalan baik dan aman. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa menyatukan hati memberkati semua partner-partner pelayanan dimanapun Bapak, Ibu dan Saudara berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melimpahkan segala kebajikan, Tuhan melimpahkan segala kemurahan, Tuhan melimpahkan segala yang terbaik juga bagi kami semuanya. Pada akhir ibadah ini kami sungguh mengucap syukur karena kami boleh memperingati Kristus di dalam kemuliaannya. Ketika Kristus ada di bumi, Kristus dengan segala kerendahan hati melayani kami. Tetapi sekarang dengan kenaikannya ke sorga, Kristus dengan segala kemuliaannya masih tetap melayani kami. Dengan rendah hati kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Kami menyembah, kami memuji, kami meninggikan Engkau, ya Raja alam semesta, Raja yang dinantikan berabad-abad, Raja yang pasti akan datang kembali untuk menjemput kami dan menjemput gerejanya. Datanglah ya Tuhan, layakkan dan kuduskan kami, supaya kami menjadi pribadi yang mempermuliakan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah sekarang kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan memimpin, menyertai, memberkati kehidupan kami semuanya saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.